Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channel ClassCAD, salah satu dari sekian banyak channel yang membahas tentang aplikasi CAD di YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang template gambar. Nah, ini mungkin teman-teman belum tahu apa itu template gambar ya. Jadi template gambar itu adalah sebuah file yang berisi tentang settingan dan standar yang telah dibuat dan ditentukan seperti itu. Nah, esensinya itu adalah DWT atau drawing template, bukan DWG ya. Kalau DWG itu drawing untuk gambarnya seperti itu. Nah, settingan ini bisa berupa layer. Jadi nanti nama-nama layer, kemudian warna daripada layer, kemudian tebal tipisnya garis atau bentuk garis, apakah putus-putus atau continue, kemudian nanti layer dicetak atau enggak, itu bisa ditentukan di template ini. Nah, selain layer itu kita juga bisa memberikan standar pada dimensi gambar ya. Apakah nanti dimensi gambar itu kita untuk meter, senti, mili, seperti itu. Kemudian ada layout daripada cetaknya nanti. Ya, ini nanti bisa berisi code atau etiket gambar di situ sudah sesuai standar di perusahaan. Kemudian style cetaknya, apakah nanti style cetaknya itu berwarna atau hitam putih, ya itu kita tentukan di file template tersebut gitu ya. Nah, kalau kita buka AutoCAD pertama kali ya, ini saya contohkan aja. Ini di new. Nah, di situ akan ada jendela yang menampilkan tentang select template. Nah, mungkin teman-teman sadar atau enggak bahwa kita ketika membuat drawing baru itu ya, itu enggak diberikan open tapi select template seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat sudah ada template-template yang disiapin AutoCAD untuk kita gunakan. Nah, standarnya kalau kita pakai AutoCAD yang tanpa di setting sebelumnya, itu adalah standarnya ACAD DWT. Nah, ACAD DWT ini standar imperial atau standarnya inci ya. Sedangkan kita di Indonesia ini untuk inci kurang terlalu familiar gitu ya. Kemudian ada yang namanya ACAD ISO. Nah, ACAD ISO ini satuan template-nya itu adalah mili, bukan inci. Jadi di sini hanya ada dua satuan template, yakni untuk inci, ini ACAD seperti itu. Kemudian sama ACAD ISO ini satuan mili. Nah, kita coba buka ya. Yang ACAD kita open. Nah, maka akan ditampilkan sebuah drawing baru dengan template imperial. Nah, dari mana sih kita tahu template itu imperial gitu kan? Kita ketik aja di komen ya, units gitu ya, ada S-nya. Nah, di situ akan, nah itu tampil di sini ada namanya drawing unit ya. Terus di bawah sini ada satuannya inci. Jadi, nah satuan inci di sini fungsinya ya, sebetulnya fungsinya itu untuk skala sisip atau insertion scale. Nah, artinya ketika objek ini mau di-insert, nah itu diakui nanti sebagai inci seperti itu. Itu yang ACAD ya. Kemudian kita new lagi, misalkan di sini ada yang ACAD ISO.
Nah, akad ISO ini kalau dilihat tampilannya seperti yang sebelumnya ya, yang apa namanya ini, drawing 3 kita units, nah sudah. Nah itu milimeter, di insertion scale-nya bukan inci tapi milimeter, artinya drawing yang kita gambar ini template-nya itu diakui nanti sebagai mili ketika mau disisipkan ke drawing lain dengan satuan yang berbeda ya. Paham atau masih bingung kayak gini? Jadi gampangnya gini, skala sisip ini adalah unit yang nanti dipakai ketika gambar itu mau dikonversi, gampangnya gitu. Contohnya gini, saya itu udah terbiasa pakai mili gambarnya nih, jadi misalkan 1 meter itu ketemunya kalau mili 1000 ya, 1000 mili saya gambar 1000 mili. Nah saya contohin aja lah, saya contohin biar enggak bingung ya. Saya gambar sebuah garis di sini panjang ya, ini saya orto biar enggak bengkok, 1000 ya, enter. Nah ini kalau kita ukur ini nanti ada kaitannya sama template biar enggak bingung. Nah ini panjangnya 1000. Nah ini saya simpan, saya hapus, saya save ya, save, kemudian saya kasih nama, saya taruh di desktop aja biar gampang nyarinya. Ya sini saya kasih nama ini tadi apa, mili ya, milimeter gitu ya, ini contoh aja, saya simpan. Nah sebelumnya pastikan dulu unit yang ada di sini itu milimeter gitu ya, milimeter. Jadi kita mengakui garis ini adalah panjangnya 1000 mm gitu. Kemudian saya punya drawing yang nanti tempat konversi ya, saya matiin gridnya biar enggak ada kotak-kotaknya ya. Konversi dari yang dari mili ke sekarang, unit sekarang. Jadi kalau kita tadi bukanya itu akad, berarti kan inci di sini kan, maka dia akan dikonversi ke inci. Nah 1 inci itu 2,54 mili kalau nggak salah, nanti kita hitung ya. Nah kita insert sekarang, insert enter, kemudian kita browse, kita cari di desktop, tadi saya taruh di situ dan cari mili. Nah di sini sudah kelihatan bahwa ada faktor yang digunakan dari mili ke inci, ini faktornya. Jadi kalau saya oke, perhatikan ya, oke ya, kita double klik mouse untuk zoom extend. Nah kita ukur di sini, nah atas ini dapat 39,3701 inci. Jadi kalau kita hitung ya, saya buka kalkulatornya, di AutoCAD punya, cuman ya saya pengen kalkulatornya Windows aja, CALC gitu. Kemudian kita konversi, berarti berapa, 1000 dengan 1000 dibagi 25,4 ya, ketemu berapa, kita cek. Nah ketemunya 39,371 itu pembulatannya, jadi di belakangnya karena di belakang koma, artinya ini betul. Jadi konversi yang tadi itu 1000 mili itu dikonversi ke inci jadi 39,37. Oke, mungkin lebih jelas lagi ke konversi ke ini aja, kalau inci mungkin
kita nggak terbiasa. Konversi ke senti ya, mili ke senti berarti 1000 mili jadi berapa, 100 ya. Nah sebelumnya unitnya kita ganti dulu. Sorry units ya, units. Nah, oke. Kita ganti misalkan apa ya, senti ya, sama senti. Oke, saya insert ininya sama. Nah di sini ada faktornya sekarang berubah, bukan yang berapa tadi, 0, berapa itu ya. Oke, kita klik mouse wheel 2 kali. Nah kita cek di sini ini berapa, 100, betul kan? Jadi 1000 mili kalau di insert itu jadi 100 senti. Senti dari mana ya, unitnya ini tadi kan kita ubah ke senti nih, jadi senti. Kalau meter ya cuma satu. Kita coba unit diganti lagi, unit diganti meters. Oke ya, kita insert sama ya objeknya, double klik mouse wheel, zoom extend ya, zoom extend 1. Nah betul, inilah yang kita maksud dengan skala insertion. Jadi sebentar, ya, skala insertion. Nah oke, ini skala insertion. Jadi kembali ke topik, bahwa di sini itu sudah disediakan skala insertionnya cuma 2, inci sama mili, sudah nggak ada meter, nggak ada kilo, nggak ada senti gitu ya. Ini templatenya seperti itu lah. Kalau misalkan kita mau templatenya selalu senti, selalu meter, lah inilah gunanya kita membuat template. Artinya kita nggak nurut AutoCAD, templatenya hanya mili sama inci, enggak, kita buat sendiri nanti senti misalkan. Nah seperti itu, paham ya? Jadi template itu nggak berpengaruh pada ukuran unit penggambaran. Jadi misalkan kalau saya templatenya mili, maka saya harus memakai ukuran mili. Enggak harus. Kalau templatenya inci, saya harus ke inci. Enggak harus gitu ya. Jadi meskipun templatenya mili, dengan catatan tidak ada konversi, itu enggak berpengaruh ya. Pengaruhnya mili inci tadi hanya di unit sini ketika kita mau insertion aja sih sebetulnya. Kalau nggak ada insertion kan nggak ngaruh. Seperti itu, paham ya? Oke, jadi unit ini adalah unit insertion, nggak berpengaruh pada unit yang kita ingin gambar. Jadi lebih enaknya gini sih, kalau misalkan teman-teman mau sering pakai senti ya unitnya dibuat senti gitu aja, gampangannya gitu. Jadi penggambaran kita anggap senti gitu. Nah, atau yang terbiasa meter ya kita buat meter, penggambaran kita dibuat meter. Seperti itu aja sih. Bukan berarti ini unitnya AutoCAD itu meter, karena kita mau mengakui ini apa terserah kita. Jadi ini AutoCAD itu terserah kita mau mengakui apakah dia senti, meter, kilo, inci, itu terserah kita. Itu ya. Oke, kita back to topic. Kita kembali lagi. Nah, fungsinya. Oke, fungsi dari template sendiri apa sih? Kenapa kita harus membuat template gambar gitu? Nah, secara umum template gambar itu berfungsi untuk standarisasi ya, standarisasi atau aturan dalam penggambaran, sehingga meskipun banyak drafter ketika membuat gambar itu akan mempunyai standar output yang sama. Nah, standar output di sini tuh bukan standar output gambarnya sama semua, bukan, tapi kayak pelayurannya, penamaan layer, kemudian tebal tipisnya gambar, kemudian plotting stylenya, kemudian etiket dari
gambarnya itu juga sama, itu maksudnya standar di sini gitu. Nah ini bayangkan misalkan ini di kantor ada 10 traktor. Nah tiap traktor punya style sendiri-sendiri, nama layernya sendiri, warna layernya sendiri, plot stylenya sendiri, etiketnya sendiri, bentuknya ya outputnya nggak seragam, sehingga penggambarannya kalau bisa dibilang kurang bagus gitu ya, meskipun betul tapi kurang bagus gitu. Oke, untuk intro saja untuk template. Nah sekarang kita akan membuat templatenya, atau saya contohkan dulu biar teman-teman ada gambarannya. Saya ke yang ke milih yang inci aja, yang saya close, drawing 2. Oke, kita close. Kalau kita lihat template mili ini itu dia belum punya namanya layer, hanya 1 0 default. Mungkin di teman-teman sudah ada layer lain, mungkin itu karena mungkin sudah pernah dibuat. Kemudian yang kedua, notasinya masih standar, belum ada tambahan apa-apa ya, jadi ada ISO sama standar aja. Kemudian plot stylenya di layout ini masih polos, belum ada tiket dan lain-lain karena belum ada template yang kita masukkan. Tapi beda cerita kalau buatnya dari template ya, kita buat dari template new. Kemudian kita buka templatenya, ini saya arahkan ke desktop, ini saya simpan di desktop di template gambar. Nah kita klik open, kita tunggu. Nah template gambar ini bisa teman-teman download di sini ya, di kelas Get My ID ini udah ada download linknya, silahkan di download. Untuk template dan lain-lain sudah kita siapkan untuk latihannya. Bentar, ini yang belum, ini yang sudah. Oke, jadi kalau kita lihat ya, perhatikan setelah template saya masukkan, di sini sudah ada manajemen layer ya. Ini contoh aja, jadi untuk bidangnya teman-teman berbeda dengan layer ini enggak apa-apa, hanya penamaan saja sama pemberian warna. Oke, kita buka layer property, bisa klik di sini atau ketik LA gitu. Kalau terbiasa pakai apa namanya komennya, pakai LA enter. Oke. Nah ini sudah saya nggak buat dibuatin sama template yang sudah kita setting gitu loh gampangnya. Jadi siapapun yang membuka template yang sudah kita siapin ini, itu akan mempunyai layer yang sama, nama layer sama, warna layer sama, tipe garis sama, tebal garis juga sama. Ini saya bilang standar layer gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di tempat kerja mungkin penamaannya beda-beda, yang kode-kode ya itu mungkin standar di perusahaan, tapi secara konsepnya sama. Kemudian nah di sini ini sudah ada etiket di layoutnya, jadi kita nggak usah buat di layout itu etiket yang baru atau buat lagi karena di template kita sudah siapin. Di sini misalnya mau cetak A3 ya, di layout A3. Kemudian kalau nyetak A2 di layout A2, kemudian nyetak A1 ya di layout A1. Itu jadi sangat cepat membantu kita dalam proses penggambar output dari gambar kita disajikan itu standarnya sama, gitu aja. Paham ya? Nggak paham? Oke lah kalau gitu, kita langsung saja apa ininya, kita lihat langkahnya. Oke, langkah-langkah dalam pembuatan template. Tapi ini sebelum membuat sebuah template harus sebaiknya kita siapin kepala gambar atau kop gambar atau etiket yang sesuai dengan standar di perusahaan teman-teman gitu ya.
Jadi kalau nggak punya, kita sudah siapin di sini. Kalau punya ya silakan dipakai kop gambar yang ada di perusahaan. Kemudian nama layer. Nah, nama layer ini juga sesuaikan dengan standar perusahaan. Kalau nggak ada ya terserah penamaannya. Kalau di kita tadi kan namanya ada karena apa, bidangnya ini arsitektural, misalkan ada dinding, ada atap dan lain-lain, itu nggak masalah, itu penamaan. Kemudian kita buat style dimensi. Nanti ada 3 macam ini yang umum, ada meter, ada senti, dan ada mili. Kita siapin semua stylenya, jadi bagi siapa yang mau meter monggo, mau senti monggo, mau mili monggo, jadi lebih fleksibel nanti. Kemudian standar ukuran kertas. Nah, ini umumnya kalau di gambar teknik minimal A3, meskipun ada cetak di A4, biasanya hanya untuk review ini aja sih. Cuman sepengetahuan dan sepengalaman saya itu minimal A3. Kalau untuk yang gambar-gambar besar ya A2, kalau untuk gambar master ya A1. Seperti itu, kita siapin dulu. Ini itu sudah kita siapin di template, ini silahkan download nanti. Oke, langkah-langkahnya kita buat file baru. Oke, kita ikuti aja dari awal biar nggak bingung. Oke, langkah-langkahnya kita buat file baru, bisa Ctrl N atau dari sini new ya. Kemudian kita pilih aja yang akad ISO. Ini sudah saya jelasin di awal, akad ISO itu metrik ya atau milimeter. Bukan berarti kita tidak bisa gambar meter atau senti, enggak. Jadi ini hanya sekedar skala insert. Nah, ingat-ingat ini skala insert, jadi tidak ada kaitannya sama unit yang mau digambar. Setelah itu apa? Akan ditampilkan jendela ISO yang sudah kita buat tadi untuk metrik. Setelah gambar baru dibuat, selanjutnya kita buat standar layernya. Nah, untuk contoh kali ini kita pakai arsitektural ya, seperti yang saya bilang tadi, ada dinding, ada pintu, ini umum ya. Mungkin punya teman-teman beda ya, enggak apa-apa, yang penting tahu cara membuat layernya. Oke, kita ketik LA dan enter. Kita buat beberapa layer aja, new. Kemudian kita namai, misalkan ini saya buat capital dinding, seperti itu. Dan enter lagi untuk bercepat. Lantai, enter ya, saya buat 3 aja lah biar tidak lama. Dinding, lantai, apa ya, misalkan pintu. Nah, pintu lah, yang lainnya nanti buat sendiri. Oke, dinding. Nah, di layer itu ada propertinya. Nah, propertinya ini, yang ini saya lewati dulu. Ada on, off, freeze, lock, ini saya lewati. Saya ke propertinya dulu. Nah, propertinya ada namanya color, ini untuk pewarnaan daripada layer. Kita klik di kotaknya yang putih ini, kemudian akan disajiin select color. Kita pilih yang ini, enggak harus sama, tapi preferensi aja, kesukaan lah. Tapi kalau di kantor harus pakai warna ya silakan, karena di kantor ada standarnya gitu ya. Oke, itu untuk warna. Kemudian jenis garis, ini continue semua, satulah saya buat as. Ini contoh aja as. Untuk garis tengah biar saya bisa nunjukin tipe garis. Oke, klik continue. Kemudian nanti akan muncul select line type. Nah, ini yang putus-putus nggak ada, diklik tombol load. Tombol load ini dia itu mencari jenis ya, jenis daripada tipenya. Kita kasih dash dot. Ada enggak dash dot, ini ada dash dot. Oke, kita kita klik dash dot, kita maka di sini yang tadi continue akan jadi tipe garis yang kita setting. Oke, kemudian dinding saya buat tebelnya 0,50. Kemudian apalagi, sudah kayaknya saya close.
Nah, ini yang dimaksud standar layer ya. Standar layer itu yang paling awal kita buat di template itu adalah standar layer. Oke, setelah standar layer kita buat, itu kita selanjutnya membuat standar dimensi. Nah, ini standar dimensi ini maksudnya apa? Jadi dimensi di AutoCAD itu nanti beda-beda besarnya, sebetulnya besarnya. Contoh-contoh gini, saya buat dinding, oke. Contoh saya mau membuat ini satuan meter. Nah, saya karena terbiasa pakai meter misalkan, maka ketika kita membuat dinding itu kan ngetiknya pasti 1,1 itu kan, itu asumsi kita kan 1 meter kali 1 meter kan gitu, kita enter. Nah, ini kecil sekali, di situ kita zoom ya. Nah, kecil sekali. Nah, kalau kita standarnya anotasi ISO 25 kita terapkan, nah dimensi belum ada ya, dimensi lah biar ininya kelihatan beda nanti, dimensi gitu. Warnanya apa ya, ini ada hijau 2, kuning aja lah, pintu udah gak apa-apa. Ini harusnya nggak boleh sama nanti bingung ini apa ya, yang ini lah sudah. Oke, kita close. Nah, sekarang saya mau dimensi sini. Oh, kok warnanya sama, jadi udah saya ubah kuning, mungkin nggak keklik mungkin. Oke, saya dimensi di sini linear. Nah, klik sini. Nah, kita kan ini besar sekali satunya, kan nggak proporsional kan ya, harusnya kan nggak segini besar. Nah, ini yang harus kita setting di namanya dim style tadi. Oke, langkahnya kita setting dulu D untuk dim style, enter. Kemudian ISO 25 ini sebagai standar awal gitu ya, kita new kita kasih nama meter lah, M gitu aja, dan continue. Setelah itu langsung aja ke fit ya, fit. Ini biasanya saya nyuruh teman-teman di tempat kursusan saya itu langsung ke fit. Kenapa? Lebih cepat. Nah, maksudnya fit ini apa? Fit itu dari dimensi itu terdiri dari 3 parameter ini, ada garis, simbol, arrows, sama teks. Nah, fit itu kayak skalanya di sini. Misalkan saya setengah ya, semuanya di sini jadi setengah semua. Jadi tiga-tiganya langsung jadi nanti proporsional gitu ya. Saya buat misalkan 0 berapa 2 gitu, saya oke. Saya close. Ini masih belum berubah karena ini tadi saya buat dari dim style yang lama ISO. Saya klik, saya arahkan ke M. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah agak proporsional tapi terlalu besar kalau menurut saya. Saya edit, modifikasi lagi 0,2 fit, ini kayaknya terlalu besar, saya ke 1, oke. Close. Nah, cukupan kayaknya 1. Kalau saya ukur lagi, ini karena notasinya sudah meter sehingga dia langsung kecil, bukan besar. Nah, seperti ini. Tapi beda cerita kalau satuan yang kita inginkan senti. 1 meter itu kalau ke senti kan 100, masukin 100,100. Kalau kita pakai acuan dim stylenya yang meter, sorry ke sini, ini kecil sekali ya kan, jelas tidak proporsional kan. Maka untuk satuan senti kita harus setting kayak ini, kita setting dim stylenya. Oke, dim style lagi, kita copy dari yang ISO 25 aja new-nya, jadi copy dari ini dan kita kasih sentimeter misalnya. Continue, kita close. Kok close, oh ya fit ya, kita 1 dulu biar kita
tahu bedanya satu sama berapa nanti untuk pembesaran atau pengecilan. Oke, dim, kita ke sini. Nah, ini kayaknya sudah proporsi ya, tapi kurang besar sedikit ya. Tadi enter, berarti harus kita besarkan, tidak kita kecil. Pastikan yang diedit itu yang sentimeter ya, karena misalkan tadi ke klik ISO itu yang diedit ISO, hati-hati di situ. Berapa, dua kali lah saya close. Nah, ini lumayan ya. Jadi yang ini tetap kecil karena dia punya style meter, kemudian ini senti gitu. Nah, beda cerita lagi kalau kita mau membuat sebuah dinding dengan ukuran 1 meter tapi kita pakai satuan mili. Berapa? 1000 ya, 1000 mili kan 1 meter atau 100 cm. Enter. Nah, ini senti nggak bisa ya kan, senti nggak akan pernah bisa ngasih ini. Nah, kita buat lagi dim style baru, namanya kita kasih yang terakhir mili ya, dari ISO 25 kita kasih namanya mm. Continue, kita modifikasi mm nya, berarti ini harus di bawah, harus di atas 1, misalkan 10. Nah, oke, kita close, kita coba satuannya mm. Nah, sudah, kita ke dim, kemudian linear, klik sini. Nah, ini kurang besar ya, kurang besar, besarin dikit lah, berapa, 20 misalnya. Pastikan mm yang diedit bukan yang lain. Oke, terus close. Nah, ini sudah lumayan ya proporsinya. Jadi kita punya 3 tingkatan ini, ada meter untuk style meter, kemudian ada style senti, dan ada style mili. Nah, oke, jadi dim style kita sudah buat 3 style yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran yang akan kita pakai nanti. Oke, itu. Oke, setelah itu apa? Membuat standar cetak layout. Nah, ini layoutnya yang perlu kita buat. Nah, oke, jadi gini, ini saya hapus atau biarin dulu untuk nanti di layout biar ada objeknya. Kalau kita lihat di layout 1 ini masih kosong, belum ada ya, saya close, masih belum ada etiket. Nah, kita perlu etiket. Caranya kita siapin, silahkan di download tadi di linknya. Untuk kalau teman-teman mau tahu cara membuat etiket atau kepala gambar ini, silahkan cari videonya di pembuatan etiket. Nah, itu sudah kita kupas semuanya. Nah, ini ada 3 tingkatan, mulai dari ini apa, A2, A1 dan A0 sama A3. Jadi paling kecil A3 ya. Oke, kita kembali ke drawing template-nya tadi ya, kayak gini. Nah, caranya mudah sekali. Hapus semua isinya tuh. Pokok dihapus ya, kita nggak butuh kan, belum kita cetak soalnya. Oke, terus langkah kedua pas setelah dihapus, klik kanan, tarik rename dulu aja, A3, enter. Terus klik kanan lagi, cari namanya page setup manager. Nah, ada 3, kita modify. Nah, di sini yang sangat krusial nanti sebetulnya. Mungkin kalau teman-teman nggak terbiasa ke layout, itu biasa nanti ada beberapa settingan yang diubah, tapi di sini enggak gitu ya. Pertama, tentuin printernya ya. Printernya saya pakai printer virtual namanya Primo PDF. Ini bisa dicari di Google, banyak download Primo PDF.
Kemudian untuk paper size nya kita pakai A3 karena ini saya membuat A3 layoutnya. Nah ini kalau teman-teman biasanya di window itu pakai ini kan, di window. Nah khusus di layout enggak usah, biarin dia layout. Kalau di window nanti malah salah. Oke, ini sudah. Kemudian skala, nah skala ini jangan dirubah, biarin 1:1. Nah jadi yang diubah apa? Yang diubahnya cetak, printer, kertas, sama orientasi. Kalau misalkan mau potret ya potret, landscape ya landscape. Kemudian nah ini yang saya bilang plot stylenya. Kalau misalnya saya mau semua gambar itu meskipun berwarna nanti di layernya itu jadi hitam putih, maka kita ke monochrome hitam putih. Misalnya ada abu-abu, dia hilang, hanya garis. Tapi kalau abu-abunya tetap ada, itu grayscale, itu abu-abu. Tahu yang non ini pasti berwarna atau akad. Nah ini pengaruhnya di mana? Di sini, di edit daripada tiap ininya. Nah ini warna-warna ini nanti yang pengaruh di properti itu. Ini mungkin saya bahas sendiri untuk plot style. Ini saya tunjukkan aja untuk pembuatan saya mau hitam putih monochrome. Nah biar nanti meskipun itu warna-warni di drawing, kalau dicetak jadi hitam putih. Kita close. Selanjutnya kita copy ya, kita copy template yang baru kita buka tadi ya, kita blok Ctrl C, atau kalau mau ini ngopi sama base pointnya itu kita klik kanan. Sebentar, ini lagi proses not responding ya, kita tunggu sebentar. Jadi untuk copy paste itu kalau di AutoCAD biasanya itu lepas agak jauh dari objeknya gitu. Nah biar nggak jauh dari objeknya, ketika kita copy klik kanan, ini ada copy clipboard ya, clipboard copy with base point. Nah ini yang dipakai, Ctrl Shift C. Kemudian kita tentukan base pointnya di mana. Saya base pointnya di sini, saya akan klik. Sudah, ini sudah tercopy di clipboard dengan base point yang saya tentukan tadi. Kita coba ya, kita balik lagi ke drawing 5 ini. Oke, kita klik kanan, kemudian atau Ctrl V juga bisa, clipboard. Nah kita paste untuk Ctrl V. Maka nah ini yang saya bilang tadi, ini dia ada di ujung kirinya, ini yang dinamai base point. Jadi kita nggak kehilangan terlalu jauh sama objek base yang baru kita copy gitu. Karena kalau enggak nanti ya saya copy-nya itu kadang ke antah berantah gitu ya, enggak tahu kemana ya. Kita zoom sampai besar ke arah kiri bawah, kita perkirakan nempatin, klik gitu. Sudah. Nah ini warnanya kuning karena tadi layernya dimensi di sini kuning tadi. Kita buat apa ya, sebuah layer baru aja lah, kasih nama etiket. Nah gitu, nggak usah dikasih warna lah, ini biar gampang saya ininya. Etiket, kasih warna, oh ini kuning dan nggak usah warna putih white karena dasarnya white etiket. Oke. Sudah. Ini untuk kertas A3. Nah kertas A2 itu sama konsepnya, jadi kita rename dulu bisa. Dan ini memorinya, oke, kita modify dari sini aja langsung, Primo, kemudian A berapa, A2 seperti itu. Terus ini abaikan semua kecuali ini, saya tadi mau hitam putih ya. Kemudian kita kita close, kita hapus isinya. Terus ininya saya buat etiket ya, nanti masuknya enggak jadi kuning.
Kita ke kepala gambar, kita copy dengan base point, clipboard base point dari sini ujung kiri bawah. Oke, terus kita ke sini lagi, saya Ctrl V. Nah, ternyata sama yang tadi ikut, dan clipboard copy paste. Oh ya, sama yang tadi ikut. Dari clipboardnya ini nyimpen dua apa, ke paste gitu. Biarin aja nggak apa-apa, tadi nanti kita hapus. Iya, yep, oke. Nah, ini kita hapus karena kita nggak perlu. Oke, ini untuk yang kertas A2. Nah, sekarang kertas yang ini saya rename dulu, klik kanan rename si A2. Oke, yang layout selanjutnya kita klik kanan, kita new layout. Nah, sudah, kita kasih A1 ya, primo, kemudian A1. Udah semuanya, ini monokrom. Oke, close. Oke, ya, tadi kita hapus, Ctrl A aja, Ctrl A, delete. Nah, sudah, kita ke sini. Kalau misalnya nggak pakai base point gimana, misalkan mau tercopy semua, kita copy, Ctrl. Ini tercopy karena ini kayaknya ya, tadi saya milihnya ini nggak saya saya matiin gitu, makanya ini terselect. Oke, jadi saya ngopi ini nggak saya unselect lagi sehingga dia tercopy. Misalkan saya copy biasa ya, Ctrl C gitu, tanpa base point, ini bedanya apa gitu, sini. Oke, sekarang kita Ctrl V. Nah, ternyata dia meskipun tanpa base point di sini. Nah, terkadang ada yang pas gini, kenapa? Karena titik awalnya itu memang kita buat 00 waktu buat template ini, tapi kadang objek itu di luar dari titik 00 nya itu dia jauh, makanya kita butuh base point gitu ya. Oke, iya, sudah selesai. Untuk A1 dan ini A2, saya double klik mouse wheel biar cepat aja. Sudah, template apa namanya, etika sudah. Nah, di sini untuk ininya belum ada karena kita belum tulis ya. Nah, karena ini saya buat dari properti sehingga ini bisa dengan gampang kita masukkan. Caranya gimana? Caranya tinggal ketik aja ProBullet. Nah, ProBullet ini dia mengambil properti dari pada template yang sudah kita buat. Nah, ini pembahasan ProBullet ini sebenarnya ada di pembuatan template. Kalau mau teman-teman buat pengen tahu gimana, silahkan cari video tentang pembuatan template. Oke, kita aktif template ya, kita cari templatenya di mana untuk di ProBullet. Oke, sini ada isian kepala gambar, ini ada di file link yang bisa di download tadi, ini ada, open. Setelah itu kita klik update current drawing. Nah, nanti muncul drawing must be saved first, maka kita perlu menyimpan dulu. Nah, menyimpannya gimana? Ini nggak usah disimpan drawing, kita simpan langsung aja DWT. Kita save as. Nah, save as-nya ini yang membedakan sama drawing. Kalau drawing kita ke atas, ini namanya AutoCAD drawing. Kalau yang template ini kita arahkan ke sini, AutoCAD drawing template dengan extension DWT. Nah, seperti itu, kita klik. Nah, silakan ditentukan di mana letaknya. Ini saya contohkan, kita taruh di sini aja lah. Ini defaultnya ke sini ya, defaultnya ke template.
Kalau mau teman-teman ke data yang lain, C atau E atau apa, terserah. Ini kita namai aja template template karya kata, oke, atau template terserah nama apalah, kita simpan DWT. Nah, di sini ada keterangan. Ini karena kita based on metric, sehingga di sini ada normal, internasional, atau metric drawing ya. Ini untuk stylenya bisa dinamai, misalnya saya nggak mau ini ya silahkan diketik, misalkan ini styleku dan lain-lain, atau style perusahaan PT ABC, silakan oke saja, saya oke aja. Oke, setelah itu saya populate. Ini belum keluar apa untuk owner dan lain-lain. Populate. Oke, kita ke active template, kita klik isian kepala gambar, open, dan update current drawing. Ini kita region itu kayak refreshnya komputer gitu ya. Ini region itu refreshnya Toket. Nah, ini sudah ada, ini semua template ada. Nah, ini sudah masuk semua isian yang ada di template. Nah, dari mana kita ngubah dan ngisinya? Itu ada di sini, ada namanya drawing utility, itu ada drawing property. Nah, ini yang nanti bisa kita jadiin standarnya. Nah, seperti itu. Tapi khusus untuk ProBullet itu maksimal 10 properti custom gitu, sehingga kalau di atas 10 itu nggak bisa. Kalau ProBullet hanya 10. Kalau mau lebih dari 10 itu pakai sheet set. Nah, materi sheet set atau video sheet set silahkan dicari-cari di video, itu nanti mempermudah kita dalam proses cetak, ada di materi sheet set. Oke, kita simpan. Ini sudah sebuah template ya, berhasil kan kita. Jadi dengan hanya beberapa menit kita itu ini DWT. Oke, saya simpan DWT. Ini sebuah template yang mempermudah hidup kita bukan ya, mempermudah penggambaran kita, standar kita gitu. Jadi tanpa adanya template itu nanti outputnya tidak akan seragam seperti itu. Nah, terus penggunanya ya tinggal ini saya close, ini nggak usah ada perubahan tadi kan, berpindah tadi aja. Ini juga sudah selesai. Nah, penggunanya tinggal diarahkan ke sini, ke file new template. Nah, templatenya sudah ada. Nah, template karya kata, saya open lah, itu sudah muncul A3, A2, A1, muncul layer, semuanya sudah ada, sehingga kita bisa pakai template ini untuk menggambar dengan satuan apa ya, terserah satuan apa aja bisa. Jadi tadi ada kita satuan meter, satuan senti, satuan mili, itu ya, seperti itu. Jadi sampai sini untuk materi pembuatan template. Bila ada yang perlu ditanyakan silakan komen di bawah atau via email yang ada di blog kita, atau telepon di WA kita juga bisa. Jadi kita saling berbagi nanti seperti itu. Oke ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video kita. Sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.